Kerajaan Talaga Manggung dan Kerajaan Raja Galuh adalah bagian tak terpisahkan dari sejarah Majalengka. Eksistensi keduanya merupakan bukti bahwa Majalengka tidak bisa dipandang sebelah mata. Sebab sejarah membuktikan dua kerajaan tersebut cukup berpengaruh dan menjadi cikal bakal tumbuhnya beberapa wilayah dan kerajaan di Jawa Barat. Menelusur jejak, menembus lorong waktu, mengingat masa jaya napaktilas di bumi Majalengka. Kerajaan Talaga Manggung merupakan kerajaan bercorak Hindu dan Buddha. Kedua agama ini hidup berdampingan secara damai. Raja pertama bernama Sunan Talaga Manggung. Beliau adalah adik dari Pandita Prabu Darmasuci, seorang sosok pandita yang sangat terkenal di wilayah Pajajaran, Jayakarta, Jawa Tengah, bahkan sampai ke Sumatera. Sunan Talaga Manggung mempunyai dua orang putra, yakni Ratu Simbar Kancana dan Raden Panglurah. Dari Simbar Kancana lahirlah seorang putra yang bernama Sunan Parung. Sunan Parung hanya memerintah sebentar saja, kemudian digantikan oleh putri tunggalnya, yakni Ratu Sunyalarang atau dikenal sebagai Ratu Parung. Ratu Sunyalarang menikah dengan salah satu keturunan Prabu Siliwangi, yakni Raden Ranggamantri atau dikenal sebagai Prabu Pucuk Ungu. Menurut tradisi, Situ Sangiang adalah lokasi istana kerajaan Talaga Manggung. Sunan Talaga Manggung terbunuh akibat kudeta yang dilakukan oleh Sang Sakawirya atau Palembang Gunung, suami pertama Ratu Simbar Kancana. Tidak lama berselang, terjadilah sebuah bencana yang meruntuhkan istana. Bencana itu amatlah dahsyat. Sehingga menimbulkan cekungan besar yang kini berubah menjadi sebuah danau yang bernama Situ Sangiang. Akhirnya, istana kerajaan dipindahkan ke Walang Suji, dan Ratu Simbar Kancana mengambil tampuk pimpinan setelah berhasil membunuh Palembang Gunung yang telah membunuh ayahnya Sunan Talaga Manggung. Menurut tradisi, ketika kerajaan Raja Galuh jatuh ke tangan Cirebon, akhirnya Prabu Cakraningrat bergabung dengan Talaga dan menghimpun kekuatan melawan Cirebon. Akhirnya
Talaga jatuh ke tangan Cirebon, dan dengan sukarela Ratu Sunia Larang dan Raden Rangga Mantri masuk Islam. Sebagai bentuk penghormatan, Sunan Gunung Jati memberi gelar Raden Rangga Mantri dengan sebutan Prabu Pucuk Umum. Prabu Pucuk Umum atau Raden Rangga Mantri, sebagian versi menyebutnya Parung Gangsa, dimakamkan di Talaga. Kemudian makamnya dipindahkan ke Situ Sanyang. Makam ini berada di lokasi hutan tropis yang masih terjaga keasriannya. Banyak para peziarah yang datang ke tempat ini dari berbagai pelosok, seperti Cianjur, Indramayu, Subang, Ciamis, Sukabumi, Cirebon, bahkan dari Jawa Tengah, selain para peziarah lokal di Kabupaten Majalengka. Prabu Pucuk Umum kemudian digantikan oleh salah satu putranya, yakni Sunan Wanaperi atau terkenal dengan Arya Kikis. Pada masa pemerintahannya, terjadi kesalahpahaman yang menyebabkan terjadinya peperangan antara Talaga dengan Cirebon dan Demak. Hal ini diakibatkan karena upeti yang diminta Demak melalui Cirebon ditolak Kerajaan Talaga karena kondisinya sedang mengalami kekurangan. Arya Kikis memimpin peperangan melawan Cirebon dan Demak dengan dibantu oleh para pendekar Talaga yang salah satunya terkenal bernama Arya Saringsingan, seorang pendekar yang sangat disegani karena kesaktiannya. Beliau adalah keturunan Raja Gebanglor dari Cirebon. Peperangan itu begitu dahsyat sehingga banyak korban berjatuhan dari kedua belah pihak. Menghadapi kekuatan besar dari Cirebon dan Demak, Talaga nyaris mengalami kekalahan. Namun dengan segenap kekuatan dan semangat pantang menyerah, militer Talaga akhirnya mampu bangkit dan berhasil memukul mundur prajurit Cirebon dan Demak keluar dari wilayah Talaga. Kenyataan itulah yang membuat Sunan Gunung Jati melakukan perundingan di Keraton Ciburang. Semangat perdamaian dan ukhuwah sesama umat Islam tidak menyebabkan pertikaian itu terus berlanjut. Hingga Sunan Gunung Jati sempat menyampaikan bahwa peperangan ini sungguh takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, peperangan ini bukanlah perang agama, sebab di Jawa Dwipa hanya pernah terjadi satu perang agama, yakni antara Demak dan Majapahit. Perang Talaga hanya sebuah kekeliruan yang dilakukan oleh pasukan Cirebon dan Demak. Arya Kikis selanjutnya digantikan oleh putranya, Pangeran Apun Surawijaya. Arya Kikis meninggalkan 6 orang putra, antara lain Putri Radea yang dipersunting oleh Arya Saringsingan, serta Nyimas Ratu Putri yang dipersunting Sayyid Maulana Fakih Ibrahim, putra dari Syekh Abdul Muhyi, seorang ulama terkenal dari Pamijahan, Tasikmalaya. Arya Kikis dimakamkan di Desa Kagok, Kecamatan Banjaran, di mana lokasi makam ini merupakan salah satu lokasi ziarah yang sering dikunjungi oleh para peziarah dari berbagai pelosok. Sedangkan Arya Saringsingan, menurut tradisi, dimakamkan di Desa Banjaran Girang, Kecamatan Banjaran, bersama para pembantu-pembantunya.
Di lokasi ini terdapat sebuah makam kecil yang menurut kuncen setempat berisi benda-benda peninggalan Arya Saringsingan. Salah satu yang diduga sebagai peninggalan Arya Saringsingan lainnya adalah batu gelap. Batu ini merupakan tempat untuk meletakkan Al-Quran. Sementara itu, Sayyid Maulana Fakih Ibrahim dimakamkan di Kampung Cipager, Desa Kago, Kecamatan Banjaran. Beliau dikenal sebagai salah satu penyebar agama Islam dan mendirikan pesantren pertama di Talaga. Makam beliau sering dikunjungi para peziarah dari berbagai pelosok. Putra Sunan Wanaperi lainnya, yakni Raden Arya Wangsagoprana, setelah mendalami agama Islam, beliau hijrah ke Sagalaherang, Subang, dan menyebarkan agama Islam di sana. Salah satu putranya, yakni Arya Wiratanudatar, tercatat dalam sejarah menjadi bupati pertama Cianjur. Saudari kandung Sunan Wanaperi, yakni Dewi Setiasi, menikah dengan Pangeran Santri, putra dari Pangeran Muhammad dan Siti Armila, penguasa Sindangkasih. Keturunannya, yakni Prabu Gesan Ulu, tercatat dalam sejarah sebagai salah satu raja kerajaan Sumedang Larang. Kekuatan penjajah Belanda melalui POC akhirnya merebut Kesultanan Cirebon. Talaga selaku bawahan Cirebon yang waktu itu dipimpin oleh Adipati Pangeran Arya Sacanata melakukan perlawanan sengit. Namun akhirnya menyerah dan Talaga jatuh ke tangan POC. Arya Sacanata adalah Adipati Panjalu yang menikahi Ratu Tilar Nagara, yakni salah satu putri dari Bupati Talaga, yakni Dalem Ciburui. Putra-putra Pangeran Arya Sacanata banyak yang menjadi bupati dan pembesar di Ciamis, Cianjur, Bogor, dan Sukabumi. Untuk menyelamatkan aset dari sisa-sisa peninggalan kerajaan Talaga, akhirnya berdasarkan keputusan keturunan keluarga kerajaan, benda-benda tersebut dikumpulkan. Dan kini, benda-benda tersebut tersimpan di Museum Talaga Manggu, Kecamatan Talaga. Koleksi museum ini antara lain adalah gamelan, pedang, keris, tombak, meriam, senjata kuno, serta artefak, koin, dan keramik dari berbagai dinasti Cina. Konon dahulunya Desa Raja Galuh adalah sebuah kerajaan di bawah wilayah kekuasaan Kerajaan Pajajaran yang dipimpin oleh Prabu Siliwangi. Saat itu, Kerajaan Raja Galuh
di bawah tampuk pimpinan seorang raja yang terkenal di Jaya Sakti Mandraguna bernama Prabu Cakraningrat. Setelah kerajaan Cirebon memisahkan diri dari wilayah kerajaan Pajajaran, maka pembayaran upeti dan pajak untuk kerajaan Cirebon dibebaskan. Namun untuk Kuningan, pajak dan upeti masih berlaku. Untuk penarikan pajak dan upeti dari Kuningan, Prabu Siliwangi mewakilkan kepada Prabu Cakraningrat dari kerajaan Raja Galuh. Akhirnya, Prabu Cakraningrat mengutus patihnya yang bernama Adipati Aryakiban ke Kuningan. Namun ternyata Adipati Kuningan yang bernama Adipati Awangga menolak mentah-mentah tidak mau membayar pajak dengan alasan bahwa Kuningan sekarang masuk wilayah kerajaan Cirebon yang sudah membebaskan diri dari kerajaan Pajajaran. Sebagai akibat dari penolakannya, maka terjadilah perang tanding antara Adipati Awangga dan Adipati Aryakiban. Insiden itu akhirnya memicu peperangan antara Raja Galuh dan Cirebon. Pertempuran sengit terjadi. Namun, karena kurangnya persenjataan, akhirnya Raja Galuh jatuh ke tangan Cirebon. Menurut salah satu versi, Prabu Cakraningrat melarikan diri dan menggabungkan diri dengan kerajaan Talaga untuk menyusun kekuatan baru melawan Cirebon. Serangan Cirebon akhirnya dialihkan ke Talaga, yang berakhir dengan takluknya Talaga. Raja Talaga, Raden Rangga Mantri, atau dikenal sebagai Prabu Pucuk Umum, akhirnya masuk Islam. Tidak banyak peninggalan-peninggalan dari kerajaan Raja Galuh. Sampai saat ini, yang masih tersisa adalah Patilasan Prabu Siliwangi. Patilasan ini merupakan tempat berkumpulnya raja-raja bawahan Pajajaran. Konon Prabu Siliwangi sering singgah di tempat ini. Di tempat seluas 5 hektar ini terdapat berbagai situs, antara lain pasanggerahan yang berisi lingga dan yoni sebagai tanda bahwa Prabu Siliwangi pernah berada di tempat tersebut. Selain itu, terdapat berbagai mata air yang sangat jernih, yang menurut tradisi, mata air tersebut merupakan tempat pemandian Prabu Siliwangi dan keluarganya. Setiap mata air bagi para peziarah memiliki kepentingan yang berbeda-beda.